Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku, atau siapapun yang melihat, kemarin kita sudah belajar tentang 11 syarat berjamaah. Sekarang kesimpulannya. Ya, 11 syarat kemarin terbagi menjadi 4 video, 4-5 video. Dan sekarang kesimpulannya, cara menghafalkannya atau bagaimana sih cara mudahnya 11 syarat itu. Syarat itu tidak harus urut. Tidak harus urut menghafalkannya, berbeda dengan rukun. Kalau rukun harus urut, tapi kalau syarat tidak harus urut. Sebisa mungkin syarat ini kita pahami, kita hafalkan, karena dengan hafal kita akan tahu apakah sah jamaah itu atau tidak. Tapi kalau kita tidak hafal syarat ini, maka sulit untuk mengukur sebuah jamaah itu sah atau tidak. Ada 11 itu, 11 itu terbagi menjadi 3. 11 itu terbagi menjadi 3. Jadi sudah, yang pertama adalah imam yang berhubungan dengan imam. Yang kedua adalah yang berhubungan dengan makmum. Yang ketiga adalah yang berhubungan dengan keduanya. Ya, jadi yang berhubungan dengan imam ada 2, yang berhubungan dengan makmum itu ada 5, ada 6. Ya, yang berhubungan dengan keduanya itu ada 3. Baik, kita mulai. Berarti kesimpulan daripada 11 syarat itu adalah yang berhubungan dengan imam. Bayangkan seorang imam. Berarti imam itu dia tidak jadi makmum. Dan karena dia imam, dia ada di depan, dia pemimpin, berarti dia tidak boleh umi. Jadi yang terkait dengan imam ada 2, dia tidak sedang jadi makmum atau dia tidak umi. Ya, dia tidak jadi makmum dan dia tidak ada makmum. Yang terkait sama makmum ada 2, ada yang harus dilakukan makmum, ada yang tidak boleh. Ya, yang pertama makmum harus, seorang makmum berarti dia harus niat jamaah. Dia harus niat jamaah, harus niat mengikuti imam, dan harus tahu sholatnya imam. Ya, harus tahu yang diikuti. Tidak mungkin kamu ikut siapa, tidak tahu. Nah, itu tidak logis. Jadi dia harus berniat, harus mengikuti, dan harus tahu. Itu yang berkaitan dengan kewajiban keharusan makmum. Nah, adapun yang berkaitan dengan makmum yang tidak, itu ada 3. Tidak tahu batalnya imam, tidak yakin wajib qodhonya imam, dan tidak mendahului posisi. Itu yang berkaitan dengan tidaknya makmum. Oke, berarti yang berkaitan dengan imam apa? 2, tidak sedang jadi makmum dan imam tidak umi. Yang berkaitan dengan makmum, yang harus tahu makmum itu adalah dia niat, kemudian dia mengikuti, dan dia tahu posisinya. Nah, yang tidak boleh, makmum itu tidak boleh, 1, tahu batalnya imam, meyakini batalnya imam, dan mendahului posisinya imam. 2 ini berkaitan dengan imam dan berkaitan dengan makmum. Nah, yang berkaitan dengan keduanya adalah keduanya harus berkumpul di satu masjid atau dengan syarat yang kemarin kalau di luar masjid. Kemudian keduanya harus saling mencocoki sholatnya. Yang ketiga adalah tidak mencolok dalam perbedaan melakukan kesunahan. Ya. Oke, jadi ada terbagi menjadi 3. Pertama, imam. Imam itu tidak boleh dia sedang jadi makmum dan tidak boleh umi. Yang makmum itu ada yang harus dilakukan makmum adalah niat mengikuti, kemudian mengikuti dan tahu. Yang tidak boleh dari makmum adalah tidak boleh tahu, tidak tahu batalnya imam, tidak yakin wajiban pada imam, dan tidak mendahului posisi imam. Dan yang terkait keduanya adalah cocok, sholatnya harus cocok. Kemudian berkumpul, tidak boleh berpisah, harus berkumpul, tidak boleh lewat video, harus berkumpul, sholatnya cocok, dan tidak ada perbedaan yang mencolok yang sampai dikatakan tidak mengikuti. Ini 11 syarat. Ini 11 syarat ya. 11 syarat berarti cara menghafalkannya imam. Imam bukan makmum dan tidak umi. Makmum harus niat jamaah mengikuti dan tahu imamnya. Makmum tidak boleh tahu batalnya imam, yakin qodhonya imam, mendahului posisi. Keduanya harus berkumpul di satu masjid atau kacamata keduanya harus berkumpul mencocoki sholatnya. Dan tidak ada perbedaan yang mencolok. 11 syarat terangkum, terkumpulkan menjadi mudah-mudahan bisa kita pahami. Yang terkait dengan imam bukan makmum dan bukan umi. Yang terkait makmum harus niat jamaah mengikuti dan
tidak mendahului harus tahu posisinya sholatnya imam. Makmum tidak boleh tahu sholatnya batalnya imam, tidak yakin qodoknya imam, dan tidak mendahului di posisi. Keduanya harus berkumpul sama dan tidak boleh ada perbedaan. Demikian kesimpulan dari 11 syarat berjamaah, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.